Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget nih lihat orang jalan-jalan pas Idul Fitri. Saya malah ngonten, sorry curhat. Yap, kali ini saya akan uji coba satu VGA card yang paling banyak dijadikan bahan perakitan PC gaming murah. Dan katanya sih libas semua game. What? Semua game? Sebelum membahas jauh ke Arab Saudi, maksudnya lebih dalam, mari yang baru pertama datang ke channel ini ditekan tombol merahnya, biar saya tahu ada tamu yang datang. Ting dong. VGA Kere Hore, ini adalah Nvidia GT 730 2GB DDR3 128 bit. Harga pasaran VGA ini di kisaran 500 ribuan. Wow, murah banget. Harusnya sih di bawah 500 ribu ya untuk saat ini. Tapi ya itu tadi, karena kelangkaan VGA kelas bawah pun ikut keseret harganya. Ikut-ikutan naik. Kalau dijual set-setan dengan PC gaming, harga PC gaming ini mungkin lebih mahal dibanding adiknya. Karena kebanyakan PC gaming murah di rentang harga 1 jutaan pakainya malah GT 710 yang notabene adiknya GT 730 ini. Ada juga yang pakai Nvidia GT 610. Wah, parah bener. ML gaming kok pakai VGA seri GT 710 atau 610? Yang sejatinya VGA tipe tersebut bukan buat gaming, malah ditujukan untuk office dan web browsing. Karena sejatinya kemampuan GT 710 atau GT 10 itu sejatinya bukan buat game terbaru ya, kecuali game-game super lawas mungkin bisa main dengan settingan tertentu. Seri Nvidia GT 730 ini bentuknya imut-imut ya, namanya VGA entry level, lebih terkesan minimalis. Terlihat di sini ukuran boardnya low profile, jadi kalau mau dipasang di casing mini PC tinggal ganti bracketnya doang. Biar kata kecil imut-imut, VGA ini masih ada kipasnya. Bagus sih dibanding passive cooling alias tanpa kipas. Lanjut, port VGA ini ada DSUB, HDMI, dan DVI model lama. Pada bagian belakang kelihatan jelas tipe VGA ini dan juga serial numbernya. Nah, buat testbednya di sini saya pakai prosesor i3 Gen 10 RAM 16GB DDR4 dengan konfigurasi dual channel, SSD NVMe sebagai sistem dan harddisk 1TB sebagai tempat game. Dan saya pakai Windows 11 ya. Untuk driver yang saya pakai, niat awalnya pakai yang paling baru, karena pas saya cek sih masih ada tipe barunya. Tapi ternyata nggak bisa dipasang, nggak support katanya. Usut punya usut, nih VGA masih pakai GF108 alias Fermi. Nah, kemungkinan update driver yang ada di web Nvidia itu versi Teller, Kepler maksudnya. Jadi ya apa boleh buat, ya kepaksa deh pakai driver lawas seri 39135. Walaupun tulisan drivernya Windows 10, tapi bisa kok dipakai Windows 11. Untuk resolusi monitor yang saya pakai di sini adalah resolusi 720p. Gak mungkin maksain 1080p. Ntar VGA ngacir dari CPU. Gimana coba? Sorry bercanda. Ada juga kok game yang main di resolusi 1080p. PES 2021. Wah, keren nih, bisa main PES 2021. Sabar dong, belum juga dicoba. Nah, di game ini settingan udah jelas paling rendah, resolusi 720p, framerate 30 fps, facingnya disable. Nah, di game PES 2021 VGA ini kedetek bad, baik GPU maupun VRAM. Oke, lanjut. Sekarang bagian settingan in game. Di sini saya set rendernya ke low. Hasilnya, wow, bisa main, tapi kurang nyaman ya. Framerate yang didapat kadang drop di bawah 30 fps. Malah kadang susah nyentuh di angka 30 fps, rata-rata 28 fps. Jatuhnya nih VGA udah nggak layak lagi buat game satu ini. Call of Duty World War 2. Widih, game perang nih, sanggup, sabar, kita setting dulu biar nyaman. Di sini saya pakai settingan optimize video, resolusi langsung mentok ke 720p. Render resolusi sama Pre-T2X-nya itu 50%, sisanya low dan sebagian off. Ternyata masih bisa dimainkan, ya walaupun hasilnya mirip-mirip PES 2021 ya. Framerate di angka 25 fps, ya walaupun sekali nyentuh di angka 40 fps. Tapi itu pas lagi jalan doang, pas battle bisa drop parah. Mending stabil ya di angka 30 fps. Lah ini naik turun, kalau sering naik turun kan bisa keluar. Ayo, pada mikir kemana nih? Maksudnya karena kesel kita keluarin gamenya, gitu loh. GTA 5. Oke, lanjut di game yang super lawas ini. Ya biar kata lawas, tapi kalau di set rata kanan berat cuy. Seperti hidup saya yang berat. Ngomong apa ini? Di sini saya set directnya direct 10, resolusi 720p, semuanya off. Biar kata ini cuman main di awal, karena ada yang bilang prolog itu ringan ya. Tapi minimal kalian bisa tahu gambaran VGA yang berarti framerate-nya bisa jatuh lebih ke bawah lagi.
Di sini pas bagian battle sama Pak Polisi, frame rate-nya masih di kisaran 25 sampai 30 fps. Mirip-mirip sama game sebelumnya, atau jangan-jangan gamenya kembar. Sorry. Days Gone, wih game berat ini, tapi nggak ada salahnya dong dicoba. Yap, dengan secara terpaksa saya nyoba. Ya demi kalian tahu kemampuan VGA ini gimana. Dengan resolusi 640 x 480 dengan settingan paling low, dan alhamdulillah game ini jalannya kayak motor habis tenaga, ngos-ngosan. Frame rate-nya hancur banget, belasan fps, gamenya jadi burik banget. Yang jelas, kalau kalian paksa main game ini di VGA GT 730, dijamin kalian langsung tamat, karena komputernya dimatiin. Genshin Impact, lanjut ke game online. Ya biar kata kelihatan enteng, tapi kalau di set rata kanan ternyata berat. Saya set resolusi 1080p, settingan lowest dengan render 0,6. Ternyata hasilnya nggak jelek-jelek amat ya. Ya masih kategori bisa dimainkan dengan ngenes. Frame rate rata-rata sih 20-an fps, ya sekali-sekali tembus di atas 30 fps. Malah kerennya bisa tembus 60 fps, tapi pas buka peta. Jadi kalau resolusinya diturunkan di bawah 1080p, kemungkinan hasilnya bisa lebih baik lagi. Valorant, nah game online satu ini memang tergolong enteng, tapi tetap aja ya saya set semuanya off dan settingan juga low. Tapi tetap main di resolusi 1080p biar ganteng. Nah hasilnya cukup fantastis, frame rate-nya tembus di angka 100 fps. Ya paling drop di angka 80-an fps ya. Wow, murah banget. Wow, keren banget. Tapi ya wajar sih, game ini lebih ke CPU bond. Jadi ya dapat fps lebih bagus lagi di prosesor murah dan ganteng ini. Ada satu game yang mau saya uji coba, tapi kebentok driver yang dipinta harus terbaru. Toh kalau bisa jalan, itu juga percuma ya. Ibarat orang kecil dipaksa angkat beban yang nggak seharusnya. Jadinya pemaksaan. Tolong, saya jangan dipaksa. Maaf. Nah dari beberapa game yang saya uji coba, terlihat gambaran kemampuan VGA ini. Dan jelas, VGA ini udah kurang layak buat game-game terkini. Bahkan kakaknya, Nvidia GT 740 versi DDR5 sekalipun masih kurang memuaskan. Apalagi ini adik tirinya, karena adik kandungnya itu pakai DDR5. Ya semua kembali ke kalian ya. Kalau kalian mau beli VGA ini buat sekedar fun doang, nggak masalah ya. Istilahnya ya coba-coba untuk main game. Terlebih lagi kalian lebih mengarah ke game online yang harusnya bisa lebih lancar di VGA ini. Tapi kalau kalian mau main game-game yang berat di VGA ini bukan tujuannya. Ya sampai di sini aja dulu ulasan VGA Gaming Kere Hore. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.